سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk bisa tetap istiqomah kita berta'abudi kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kembali kita berbicara tentang perbandingan agama. Pada kesempatan kali ini mungkin ini beberapa kali ke depannya nanti kita akan berbicara tentang sebuah buku ya, yang sangat menarik ya, yang sangat menarik untuk kita baca dan untuk kita pelajari, untuk kita ketahui isi-isi di dalamnya. Sebuah buku yang ditulis oleh Clayton Sullivan ya. Judul buku ini adalah Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Ada catatan kecil di bawah judul itu, saudara. Itu dia tulis sebuah perlawanan orang dalam. Ini bukunya, covernya maksud saya, cover buku ini. Dan buku ini cukup menarik untuk dibaca. Isinya penuh dengan hal-hal yang kontroversi dalam konteks tanda kutip. Konsep-konsep yang dia angkat itu mungkin ini akan ada pertentangan di sebahagian daripada saudara-saudara kita yang beragama Kristen. Makanya itu saya katakan tadi cukup kontroversi. Buku ini sebetulnya tidak banyak beredar di pasaran, saudara. Tidak banyak beredar karena memang kalau menurut saya mungkin ini penyebabnya ya bisa jadi cukup berbahaya buku ini kalau seandainya ini beredar luas dan beredar di pasaran, ya bisa saja ini akan menjadi polemik di dunia atau di kalangan kekristenan itu sendiri. Nah, mungkin saudara sebagian ada yang memiliki buku ini ya. Bagi yang belum mungkin silakan dicari. Karena buku ini sangat menarik, saudara, untuk dibaca dan dipelajari. Nah, pada kesempatan kali ini, sekali lagi mungkin ada beberapa episode ke depannya kita akan berbicara tentang buku ini. Buku yang dikarang atau yang ditulis oleh Clayton Sullivan yang berjudul Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Maka judul pembahasan kita, bedah buku kita kali ini, ini saya angkat, saudara. Bedah buku Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Ini bukunya ya. Di cover itu juga, sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin saudara ada yang sebagian yang belum mengenal, mungkin bukan sebagian, mayoritas mungkin belum mengenal siapa sih Clayton Sullivan. Ini secara singkat yang tertuang di dalam buku ini, tidak banyak data ataupun biografi yang menjelaskan siapa itu Clayton Sullivan ya. Ini saya menemukan di buku itu, ya, di buku tersebut tentang siapa itu Clayton Sullivan, yang merupakan salah satu
atau salah seorang mantan pendeta baptis. Jadi beliau ini seorang pendeta dulunya, saudara. Ya, yang tinggal di Hattiesburg, Mississippi. Jadi beliau ini mantan pendeta baptis. Gereja baptis itu merupakan bahagian dari sekte Kristen Protestan. Nah, salah satu ajaran dari gereja baptis itu yang saya tahu, saudara, bahwasanya untuk baptis di bagi anak bayi itu belum diwajibkan. Tidak ada baptis bagi seorang bayi, begitu ya. Karena memang baptis itu kalau dalam pemahaman gereja baptis ini, yang dibaptis itu orang yang sudah berakal, sudah dewasa, baru dia dibaptis. Nah, jadi tidak ada baptis bagi seorang anak kecil. Nah, gitu. Clayton Sullivan ini di samping dia sebagai pendeta, dia juga seorang profesor, dosen tentunya dalam hal ini, dosen filsafat dan dosen agama, tentunya bukan agama Islam, saudara, tapi agama Kristen, karena memang dia sendiri adalah pemimpin atau pimpinan dari salah satu sekte di kekristenan. Itulah gereja baptis itu sendiri, begitu ya. Dia seorang dosen di University of Southern Mississippi. Dan ini ada beberapa buku yang dia tulis, saudara. Saudara bisa lihat sendiri buku-buku yang pernah dia tulis. Nah, salah satunya ini yang kita bahas nantinya berkaitan tentang Yesus ini, selamatkan Yesus dari orang Kristen. Sebuah perlawanan orang dalam, gitu. Nah, demikian untuk sepintas tentang siapa itu Clayton Sullivan. Nah, di samping itu, saudara, ada hal yang menarik juga di cover buku itu tertuang potongan pendek ataupun potongan singkat dari ucapan ataupun perkataan dari Clayton Sullivan itu sendiri. Yang kalau seandainya saudara lihat di di cover buku tadi, nah ini dia nih, saudara, ini bagian ini. Nah, ini cukup menarik, kalimat yang dituangkan di cover ini. Ya, saya ambil perbesarnya ini. Nah, ini, saudara. Maaf. Nah, kata-kata yang dituangkan di cover buku tersebut, Kristen Ortodoks telah memenjarakan Yesus dalam benteng dogma. Buku ini menarik Yesus keluar dari sana. Artinya, asumsi yang ada di dalam pemikiran Clayton Sullivan, posisi Yesus itu sekarang itu terpenjara oleh dogma yang ada di dalam Kristen Ortodoks, yang dimunculkan, yang dikonsep oleh Kristen Ortodoks. Nah, maka dia ingin menggebrak, dia ingin mencoba memberikan satu solusi bagaimana caranya Yesus itu bisa keluar dari ranah dogma yang ada itu. Jadi Yesus itu terpenjara di benteng dogma. Dogma itu sebagaimana yang kita pahami adalah konsep keyakinan yang yang diajarkan kepada jemaat oleh para pendeta, oleh pemimpin-pemimpin gereja tentunya, dan itu wajib diyakini, gitulah. Nah, inilah yang ingin dilawan dan inilah yang ingin dibongkar oleh Clayton Sullivan terhadap konsep dogma itu sendiri. Ini sangat menarik, saudara. Nanti kita bagaimana perlawanan Clayton Sullivan berkaitan tentang konsep-konsep ajaran-ajaran kekristenan di dalam memenjarakan Yesus di dalam suasana dogma, ya, dogmatika, ataupun dogma yang sudah diajarkan kepada jemaatnya, gitu ya. Nah, jadi sangat menarik. Dia mengadakan perlawanan. Jadi kalau di dalam covernya tadi ada tertulis bagian kecil di bawah ini, saudara, sebuah perlawanan orang dalam, yang dimaksud adalah dia sendiri yang dimaksud orang dalam itu, si Clayton Sullivan ini
mengadakan perlawanan, ya, menentang, begitulah bahasanya, menentang apa yang diajarkan oleh kekristenan terhadap konsep dogma itu sendiri, ya, atau doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh gereja. Nah, ini menarik, saudara. Nanti seperti apa kita akan banyak pembahasan kita kepada itu, ya. Nah, ini apa namanya tuh? Kalau di bagian belakang buku itu pada umumnya kan ada itu sinopsis, ya, sinopsis dari buku tersebut. Ini sinopsis yang ada di dalam buku tersebut, di belakangnya, di belakang covernya, cover bagian belakang maksud saya. Juga ada kalimat-kalimat menarik yang dituangkan di sini, saudara. Saudara bisa membacanya, bisa kelihatan nggak ya kira-kira? Atau saya bacakan saja, kita sama-sama menyimak, begitu ya. Karena ini part 1 atau ya bagian pertama, ya, kita mengulas secara gamblang, secara umum tentang buku ini terlebih dahulu. Judulnya Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Di bawah itu ada tulisan yang berwarna kuning, tulisannya begini, saudara. Buku ini ditulis untuk kaum awam yang kritis, yang tidak puas dengan sistem kepercayaan yang mereka dapati dalam Kristen Ortodoks. Nah, ini luar biasa. Sekali lagi, Clayton Sullivan, dia adalah seorang penganut Kristen Protestan yang ingin mencoba mengkritisi, memberikan satu perlawanan begitu terhadap Kristen Ortodoks, konsep-konsep yang dituangkan oleh Kristen Ortodoks. Jadi ini bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Clayton Sullivan. Nah, nanti seperti apa poin-poinnya atau ajaran-ajarannya kita bisa simak gitu ya. Dilanjutkan, saya menulis Selamatkan Yesus dari Orang Kristen karena meyakini bahwa kita sedang hidup dalam suatu era yang menuntut rekonseptualisasi agama Kristen. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya katakan luar biasa, kenapa? Bahasa rekonseptualisasi itu kan artinya mengulang konsep kembali, begitu ya. Rekonseptualisasi. Jadi berarti ada yang salah dalam konsep selama ini dijalankan di dalam kekristenan itu. Sehingga butuh diulang kembali konsep itu, diulang apa namanya ya? Diperbaikilah begitu konsep-konsepnya itu ya, begitu. Sehingga dia mengatakan di sini tulisannya, sekarang ini era untuk menuntut rekonseptualisasi agama Kristen. Nah, tidak mungkin dia tidak mengatakan kalimat ini kalau tidak ada sebab, kalau tidak ada hal-hal yang perlu direvisi di dalam kekristenan itu. Dia ini tidak mungkin akan mengatakan rekonseptualisasi dalam agama Kristen itu. Itu artinya, saudara, bahwasanya ada sesuatu yang perlu dibenahi, diulang konsepnya itu, diperbaiki konsepnya itu di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, saya berharap buku kecil ini, kata dia, membantu tercapainya tujuan itu. Jadi buku ini bertujuan untuk mencoba menawarkan konsep-konsep baru, merekonseptualisasi kembali ajaran-ajaran Kristen itu. Ya, banyak memang setelah saya baca buku ini luar biasa, banyak kritikan yang dia lontarkan terhadap ajaran-ajaran Kristen itu sendiri. Yang notabene Clayton Sullivan ini justru dia sendiri beragama Kristen dan mantan pendeta. Dan dia juga guru filsafat dan guru agama dari agama Kristen itu sendiri. Nah, di bagian tulisan yang putih ya, di sinopsis buku ini bagian belakangnya dia katakan begini. Selama berabad-abad tak seorang pun di dalam ataupun di luar gereja memberi perhatian khusus pada kehidupan manusiawi dan duniawi yang dijalani oleh Yesus sebagai seorang Yahudi di perbatasan paling timur Imperium Romawi. Nah, jadi selama ini kan Yesus tertanam dengan dogma. Jadi kehidupan real kenyataannya yang ada itu tidak banyak yang memberikan sorotan. Begitu seolah-olah kata dia. Agama Kristen Ortodoks terus saja berpandangan bahwa Yesus adalah pribadi misterius yang adikodrati, yang terdapat dalam nyanyian-nyanyian dan laguan-laguan pujian, ya, kepercayaan dan dogma, ya. Kemudian di patung-patung ukiran dan jendela mozaik, ya.
Ini luar biasa dia perkataan. Jadi posisi Yesus itu selama ini ya itu seperti yang dikatakan tadi, hanya berada dalam Adi Kodrati yang terdapat di dalam hanya pujian-pujian, lagu-lagu gitu ya. Kemudian keyakinan ataupun kepercayaan ataupun iman-iman yang dipaksakan untuk diyakini ya, karena modalnya mereka kan begitu tuh. Bedanya kita dengan agama Islam, kalau dalam Islam itu realistis dulu, kita tahu baru kita yakini. Kalau dia tidak, dia yakin maka dia harus nanti akan tahu begitu. Jadi modalnya yakin dulu begitu. Dengan ungkapan lain, orang Kristen selama ini cenderung memandang Yesus melalui kacamata teologi atau dogma, tidak melalui kacamata sejarah. Wah, ini luar biasa kritikannya ini saudara di awalnya. Para teolog telah mengerahkan energi untuk menempa dogma Tritunggal. Saya ulang, para teolog telah mengerahkan energi untuk menempa dogma Tritunggal. Ini mengandung arti bahwasanya para pemuka-pemuka, para teolog-teolognya kekristenan itu mengemas sedemikian rupa tentang dogma Kristen, dogma Tritunggal itu, lalu itulah yang dipaksakan untuk meyakini, begitu loh. Nah, mereka sibuk merenungkan apa makna kematian Yesus, bagaimana watak ilahi dan watak manusiawi bisa berada bersama-sama di dalam dirinya, bagaimana menerangkan inkarnasi. Nah, perhatian berkepanjangan pada pertanyaan-pernyataan ini membawa Yesus menjadi tersembunyi dalam benteng kredo. Wah, ini luar biasa ini. Jadi, Yesus itu dikemas oleh para teolog itu sesuai dengan apa yang mereka yakini saat ini. Jadi, itu makanya dia mengatakan ini perlu direkonseptualisasi agama Kristen ini. Khususnya tentang Yesus itu sendiri, keyakinannya terhadap Yesus. Nah, kepercayaan tentang Yesus yang dibangun para teolog itu diterima tanpa pertanyaan. Ya, jadi tanpa pertanyaan selama berabad-abad, namun buku ini memaparkan bahwa kini sebagian dari kepercayaan itu tidak lagi mendapat sambutan semeriah sebelumnya dan telah ketinggalan zaman. Wah, jadi dogma yang dibuat oleh para teolog itu sudah sulit lagi diterima saat ini di zaman-zaman modern ini, dan itu sudah ketinggalan zaman itu menurut Clayton Sullivan ya, bukan menurut saya. Dan ini sekali lagi bukan orang Islam ini, mantan pendeta dia ya, dan dia juga dosen agama Kristen itu sendiri. Makanya dari itu timbul kebutuhan untuk menyelamatkan Yesus dari penjara keyakinan yang terdiri atas kepercayaan-kepercayaan yang tidak bermakna lagi bagi banyak orang. Masya Allah. Jadi dogma Tritunggal itu ternyata begitu begitu sulit untuk diterima, ya. Tidak mudah dipercaya, dan karena memang sulit untuk direalisasikan begitu saudara. Itu menurut Clayton Sullivan. Nah, ini pada part pertama ini kita mungkin tidak lama-lama saudara. Ini hanya sebagai pembuka dulu untuk selanjutnya kita seperti apa pembahasan Clayton Sullivan terhadap diri Yesus yang terpenjara di dalam dogma Tritunggal. Seperti apa saudara? Nanti mari sama-sama kita ikuti episode-episode berikutnya dari ulasan buku kita ini. Ulasan ini yakni buku yang dikarang oleh Clayton Sullivan dengan judul Selamatkan Yesus dari Orang Kristen. Sebuah perlawanan dari orang dalam itu sendiri. Demikian saudara untuk pengantar awal di hari ini. Sekali lagi mari ikuti pembahasan buku ini pada episode berikutnya. Ini baru part 1 sebagai pengantar awal. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.